Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita malas sekali berselawat? Nah itu ada tuh, kita kan susah buat mau berselawat yang gampang aja. Alasannya luar biasa banyaknya. Terutama alasan apa nih? Alasan apa coba? Berselawat jangan mengharap urusan dunia. Itu mau omongan setan yang kayak begitu. Kenapa coba? Karena dia paling enak banget ngeliat orang berselawat. Nggak mau, dia gak bakalan mau, dan dia halangin orang untuk sama dengan dia, untuk jadi sama dengan dia. Makanya dia, setan itu kan halus dia. Dia coba lihatin aja Barsiso itu dalam kisah Israeliat itu. Barsiso itu sebenarnya dia ngikutin setan gara-gara apa coba? Dia pengen ibadah dia seperti setan. Jadi begini, suatu saat setan baru coba menggoda Barsiso. Gimana caranya? Dia datang ke Barsiso, dia kata begini, wahai orang alim, boleh saya numpang di sini? Saya adalah orang yang kesusahan. Boleh ya kan, karena orang dia pikir orang baik kan, ya boleh silakan. Habis itu dia beribadah. Dia duduk di mihrab beribadah, bertasbih, terus menerus beribadah selama 1 hari 1 malam. Kagak makan, kagak minum, kagak tidur, 24 jam kalau zaman sekarang mah. Kemudian Barsiso lihat orang ini luar biasa ibadahnya kepada Allah. Lalu dia datang lagi, dia tambah lagi 2 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, terus menerus itu si iblis itu. Lalu dia bilang, Tuhan, apakah nggak sebaiknya Tuhan makan dulu? Karena tubuh Tuhan juga punya hak. Saya ini orang berdosa, jadi saya kan takut kepada Allah kalau ingat dosa saya. Makanya saya buat begini. Bahkan saya bisa lebih lama lagi seperti ini. Barsiso makin takjub lah. Luar biasa hebatnya orang ini. Saya emang nggak ada apa-apanya beribadah dibanding dia. Nah, kemudian padahal itu menurut kisah berceritanya, dia itu murid-muridnya aja bisa terbang. Saking karomahnya, apalagi gurunya, apalagi Barsisonya. Luar biasa. Itu yang saya dengar dari cerita Israeliat. Cuma ada hikmahnya. Nanti kita lanjutkan. Jadi kan setelah itu sampailah dia 3 hari lagi dia tambah ibadah. Luar biasa Barsiso. Geleng-geleng kepala. Hebat luar biasa orang ini. Lalu dia kata, Tuhan, apa yang menyebabkan Tuhan luar biasa begini ibadahnya? Sungguh luar biasa ibadah Tuhan. Sebenarnya saya ini dulu orang berdosa. Jadi saya akan takut dengan dosa-dosa saya. Maka ketika saya takut, saya beribadahlah kepada Allah dengan terus-menerus seperti ini. Karena saya tidak mau berdosa, menambah dosa saya kepada Allah. Tuhan, ajarkan saya supaya saya bisa beribadah kepada Allah seperti Tuhan. Itu harusnya berdosa dulu. Saya nggak mau berdosa, tapi pengen ibadah seperti Tuhan. Ya nggak bisa. Harus berdosa dulu seperti saya. Lakukan dosa yang paling dikit. Kamu pilih aja nih dosa. Kamu berzina, kamu minum arak, atau kamu menyekutukan Allah. Membunuh. Nggak mau lah saya, itu semuanya berbahaya. Yang paling ringan aja lah. Kalau zina nggak mau, membunuh nggak mau, ya udah kamu minum arak aja. Itu yang paling ringan. Akhirnya padahal minum mabukan itu menjadi sumber dari segala sumber kejahatan. Lihat aja tuh di mana-mana. Orang kan yang namanya minum mabukan itu sumber dari sumber kejahatan dia itu. Awal mulanya dia itu. Lagi lama-lama orang udah habisan bekal untuk beli minuman. Akhirnya dia ngapain? Dia nyuri. Akhirnya dia ngapain? Dia ngerampok. Kan bakal itu. Akhirnya ketemu orang dibunuh. Lagi itu juga Barsiso. Barsiso sekitar dia minum itu banyak, dia sampai mabok. Dia udah lupa. Dia melihat satu orang anak gadis. Anak nggak tahu itu anak raja. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai anak raja itu hamil dari dia. Akhirnya raja tahu, dia khawatir, dia takut gitu kan. Karena ada orang anak raja disuruh belajar agama sama dia, sama Barsiso itu. Malah dirusak sama dia. Lalu setelah itu Barsiso takut, dibunuhlah sama dia itu. Lihat, dia udah minum arak, lalu dia melakukan kejahatan ternyata sama perempuan tuh. Pahisah, bahasanya tuh dalam Al-Quran, pahisah, kejahatan. Kemudian dia membunuh si putri itu, si perempuan itu kan, yang anak raja itu. Akhirnya dosa semua 3 biji dia kerjain semua sama-sama. Akhirnya setelah itu dia ditangkap sama raja. Ketika ditangkap, tolong bebaskan saya. Apa kata iblis? Saya tidak akan membebaskanmu kecuali engkau menyembahku. Saya tidak bisa kecuali engkau sujud kepadaku. Aku nggak bisa sujud karena saya diikat nih, lagi disalib. Gerakan matamu. Pas dia gerakan, tanda sujud. Saat itulah panah dari pasukan raja itu menyentuh dada dan dia meninggal dalam keadaan kupar. Nah begitulah halus banget setan tuh. Dia nggak langsung
nggak langsung dia dia suruh orang, dia takut-takutin orang untuk membunuh, untuk berbuat fahisah. Dia nggak kayak gitu, tapi halus, yang ringan dulu. Nah, gitu juga kita, jangan berselawat. Nanti kalau berselawat urusan dunia atau urusan dia, kamu jadi nggak ikhlas. Jadi nggak usah berselawat untuk urusan dunia. Lama-lama kita jadi malas berselawat. Akhirnya kemana-mana biasanya bawa tasbih digital kan. Ya, selawat ibadah insya Allah diterima oleh Allah. Doa-doa yang ada di antara selawat itu doa-doa yang insya Allah mudah dimakbulkan oleh Allah. Nah setelah itu kita malas lah berselawat, nggak mau lagi lah berselawat lah. Akhirnya udah jauh dan masuklah ke dalam kelompok mereka, kelompok setan itu kan. Padahal Rasulullah merintahkan kita untuk mengajarkan kita untuk berselawat. Allah merintahkan kita untuk yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di dalam beberapa kitab dan beberapa yang saya dengar bahwa setan itu memang dia iblis, terutama kan dia beribadah ribuan tahun, ratus ribu bahkan, sehingga dia menjadi pemimpinnya para ahli ibadah. Cuma sayangnya ketika itu dia tidak mau membaca salawat. Dia sujud kepada Adam sebagai penghormatan, ihtiroman li Adam, dia nggak mau. Maka dia membencilah keturunan Adam, menjadi musuh dia, termasuk Rasulullah juga yang dibenci oleh dia. Apalagi membaca salawat kepada Rasulullah, kepada orang yang dia benci. Nah begitulah kira-kira, itulah kaitannya, hubungannya. Orang bilang benang merah, mengapa setan itu berusaha supaya kita jangan bersalawat kepada Rasulullah dengan cara yang halus. Janganlah kamu bersalawat minta urusan dunia, itu nggak ikhlas. Ujung-ujungnya kita nggak mau bersalawat kan, nggak mau kita bersalawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, membaca salawat. Salawat apa aja yang kita baca, terutama yang diajarkan, yang kita dengar langsung yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Kalau kita baca 1000 kali itu sampai sehari penuh tuh. Dari subuh sampai maghrib itu. Karena ya mungkin karena kita pertama lambat bacanya, kedua kita memang bacaannya panjang. Kalau 1000 kali itu ya segitulah jumlahnya. Nah, kemudian beda dengan ya mungkin kalau kita duduk terus menerus gitu kan, gak pindah-pindah bisa jadi. Tapi saya mengamalkan seperti itu, 1000 kali itu sampai sore dari pagi terus menerus. Kemudian salawat lain juga kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat Nabi seperti yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hadisnya ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau bersalam kepada engkau kami ngerti, tapi kalau bersalat bagaimana caranya? Itulah yang disampaikan oleh beliau untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sebagaimana yang kita tahu sekarang, yang bacaan kita dalam sholat. Karena sholat itu mencakup semuanya. Kalau kita rukun khutbah itu membaca salawat salah satunya. Adapun rukun khutbah itu ada 6 perkala. Kalau di Betawi itu pertama membaca alhamdulillah, kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad, ketiga membaca ayat Quran, keempat usikum bitaqwallah, kelima doa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan keenam tertib. Nggak bisa baru-baru langsung ittaqullah qatuqati, lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu alhamdulillah, atau Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Kagak bisa, dia harus teratur. Salat juga begitu. Salat itu membaca salawat juga kan, seperti kita sebut tadi di atahiyatul awal kalau yang ada 4 rakaat, dan tahiyatul akhir kalau 4 rakaat. Semua salat membaca salawat. Salat yang kagak pakai ruku sujud aja tetap baca salawat. Tapi itu salat jenazah. Kalau sholat jenazah kan cuma takbir aja. Lalu kita di bagian pertama membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua membaca sholawat kepada Rasulullah. Lalu takbir ketiga membaca doa untuk mayat, dan keempat juga membaca doa untuk mayat. Nah begitulah, semuanya membaca sholawat. Jadi jangan lagi membaca sholawat ribet amat sih bang. Saya markir aja 2 jam dapat duit. Bukan seperti itu. Itu kan lagi dikasih sehat, dan kita tahu dunianya bagaimana kan. Orang-orang yang baca salat itu nggak, kadang-kadang kan orang udah keenakan baca salawat, itu hajatnya sendiri, keperluannya sendiri dia lupa. Karena apa? Udah nikmatnya membaca salawat. Makanya kan kita lihat ini orang meninggal, orang mati nih, dicabut nyawanya atas izin Allah oleh malaikat Jibril. Dia bukan melotot, bukan takut, tapi senyum sampai gigi-giginya kelihatan. Kenapa? Dia
dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangin, Mbak. Kalau kita ditanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga? Tentu semuanya bilang mau. Tapi kalau mati mau nggak? Nggak. Aneh. Surga itu adanya di balik kematian. Surganya mau, matinya nggak mau. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jangan mengurangi bacaan sholawat kita. Apapun terjadi setelah kita membaca sholawat, ada karomah-karomah itu mah anggap aja bonus. Kita membaca sholawat, ikhlas kepada Allah. Kalau kita ada hajat, kita memang baca sholawat. Karena kita kalau ada hajat, ada keperluan, kita memohon kepada Allah. Ya Allah, tolong hambamu ini, karena saya begini begitu. Kan kita mohon kepada Allah di tengah malam. Sebelumnya kita membaca sholawat. Doa-doa yang tidak dibacakan sholawat akan berputar-putar antara langit dan bumi. Tidak naik ke hadirat Allah sampai dibacakan sholawat. Jangan lupa kita membaca sholawat setiap hari. Bacaan salat apapun kita baca, insya Allah, terutama salat-salat yang udah biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.